بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Pada kajian kita kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu tentang kiamat. Kita sering mendengar istilah kiamat yang dalam abstraksi kita selalu menggambarkan terjadinya perubahan peristiwa alam berubah menjadi alam akhirat. Bagaimana kaitan hubungan antara kajian dalam perspektif kajian rasionalitas Qurani terhadap istilah kiamat ini, Pak Iswan? Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ini tema yang cukup menarik mungkin, namun apa yang dikatakan Pak Jul tadi, jika kita berbicara tentang perspektif Qurani tentang kiamat, tentu kita harus mengacu pada Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran istilah kiamat ini, al-qiyamah ini dapat kita temukan pada salah satu surah yang disebut juga dengan surah al-qiyamah. Di situ ada sebutan yaumil qiyamah, sebagaimana di ayat 1 pada surah tersebut Allah berfirman, la aqsimu yaumil qiyamah, aku bersumpah pada, nah di sini yang kita artikan yaumil qiyamah ini hari kiamat di situ. Nah, kalau kita lihat kata kiamat ini dia terbentuk dari kata dari huruf qa ya mim. Qiyamah ini berarti penilaian atau penaksiran untuk menentukan suatu nilai. Dia bermakna juga membangun sesuatu agar bernilai. Nah, dari pengertian-pengertian inilah yang biasanya kalau bahasa dalam sehari-hari biasa kita katakan haza asyai lahu qaimuh, haza syai, nah barang ini bernilai bagi kamu. Nah, itu dalam pemahaman ini. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa kiamat ini berarti hari kebangkitannya manusia. Mereka berpendapat bahwa ini terdiri dari dua suku kata, satu dari qiyamah, yang satu dan yang satu dari umat. Dari kata qiyamah dan umat inilah katanya muncullah kata qiyamah. Jadi dikatakan bahwa kalau begitu kiamah ini adalah hari kebangkitan umat. Nah, ini pengertian-pengertian secara bahasa yang kita ketahui. Nah, pengertian-pengertian tentang penilaian inilah yang dapat kita lihat di beberapa ayat di dalam surah Al-Qiyamah ini. Misalnya ayat lanjutannya dikatakan la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang menyesal. Nah, kalau kita lihat juga misalnya ayat ketiga misalnya, ayah sabul insan allan najma'a izama, apakah manusia itu mengira kami tidak mengumpulkan tulang belulangnya. Nah, ini dari sini semuanya arah kepada perubahan-perubahan manusia tadi. Demikian juga misalnya kita lihat ayat lanjutannya, misalnya ayat 4. Situ Allah katakan bahkan
kami mampu menyusun jari jemari itu dengan sempurna. Bala qadirina ala an nusawwi ala an nusawwi an nusawwiya dikatakan an nusawwiya banana. Nah, artinya kami mampu mengumpulkan menyusun jari jemarinya dengan sempurna. Nah, selanjutnya kalau kita lihat penjelasan-penjelasan ayat di surah Al-Qiyamah ini semua menceritakan tentang adanya proses yang ditujukan untuk mengingatkan kepada manusia nanti adanya penilaian-penilaian terhadap diri manusia itu gitu. Nah, ini dapat kita lihat kalau kita baca di surah ayat-ayat selanjutnya ayat 7 sampai 14 itu di situ kan dikatakan kapan terjadinya mereka bertanya kapan terjadinya apabila mata terbelalak, bulan hilang cahayanya, matahari dan bulan dipersatukan. Nah, pada hari itulah manusia berkata dia bingung kemana saja kami akan lari. Nah, artinya peristiwa-peristiwa ini artinya Al-Kiamat ini adalah peristiwa-peristiwa proses untuk mengadakan suatu penilaian yang dalam konteks ini adalah penilaian terhadap diri manusia. Nah, jadi kalau kita lihat istilah kiamat ini adalah rangkaian proses penilaian terhadap diri manusia, bukan rangkaian proses terhadap kehancuran alam material ini yang ditujukan gitu. Tapi kan sekarang kita biasa kalau kita istilah kiamat kan kita membayangkan terjadinya kehancuran alam ini seperti yang disebutkan itu gitu. Nah, tapi Al-Qur'an membedakan al-qiyamah itu proses untuk manusianya, nah sedangkan bukan proses pada kehancuran alam dalam bentuk-bentuk material ini gitu. Kalau hari kiamat bukan proses hancurnya alam material ini, lalu proses kehancuran alam material yang sering disebut dengan hari kiamat itu apa? Nah, kalau kita lihat itu, kita kemarin kan kita sudah jelaskan pada tema 64 bahwa kita sudah membahas tentang proses evolusi. Proses evolusi di dalam tema itu kan ada tasbih tasbih evolusi ya. Nah, itu kan sudah kita jelaskan bahwa dalam satu benda itu terjadi perlawanan yang menyebabkan segala sesuatu ini berubah bentuknya, berubah bentuknya, tempatnya ini mengalami perubahan dan tumbuh gitu. Nah, tasbih yang kita bahas kemarin itulah yang disebut dengan tasbih material dan tasbih evolusi. Nah, perubahan-perubahan ini berjalan secara terus-menerus. Dia tidak akan berhenti kalau tidak diberhentikan gitu. Nah, untuk memberhentikan daripada proses ini, nah inilah Allah menggunakan satu istilah lagi yang namanya as-sa'ah. Nah, jadi ada dua istilah, al-qiyamah, as-sa'ah. Nah, untuk kehancuran material ini Allah menyebutnya dengan istilah as-sa'ah. Nah, as-sa'ah ini berasal dari kata sawa'a, dia mempunyai dua makna. Yang pertama, as-sa'ah ini artinya berlanjut, dia bersifat kontinuitas. Yang kedua, dia berarti dia berlalu, reda, tenang sambil melewati. Jadi ada dua pengertian dari kata as-sa'ah ini. Nah, di dalam konteks ini dengan makna yang pemahaman yang pertama inilah kita mengenal kata as-sa'ah itu untuk perubahan-perubahan terjadi di alam semesta ini untuk terjadinya bentuk secara tiba-tiba untuk menghentikan proses evolusi ini menjadi sesuatu yang lompatan-lompatan sehingga terjadi perubahan tiba-tiba terhadap alam ini, adanya perubahan alam ini, bumi alam semesta ini. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di surah
Ibrahim ayat 48, di situ Allah mengatakan yauma tubaddalul ard, pada hari ketika bumi diganti khairul ard, dengan bumi yang lain, wassamawat, dan demikian juga langit. Jadi ada hari ketika bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Nah, di sini Allah mengatakan khair, menggunakan kata khair. Khair artinya perubahan-perubahan tiba-tiba tadi yang kita katakan bahwa adanya di alam ini, adanya terhadap material bumi ini. Oleh sebab itu Allah katakan khairal ard, ada bumi yang lain. Allah tidak menggunakan kata ukhra. Kalau ukhra alam lain lagi begitu. Jadi perubahan ke depan ya bumi ini yang berubah, seperti kata khair yang pernah kita bahas pada tema-tema yang lalu. Ya. Melalui mekanisme apa munculnya as-sa'ah ini, Pak? Nah, tadi kan saya katakan as-sa'ah kan udah beda. Tadi kita udah bisa membedakan al-qiyamah dengan as-sa'ah. Nah, as-sa'ah ini adalah lompatan yang tiba-tiba, kejadian yang tiba-tiba, yang untuk merubah bumi yang ada sekarang, universe ini mengganti dengan bumi yang lain begitu. Nah, tadi Pak Jul menanya kalau begitu menggunakan mekanisme atau perangkat apa. Nah, di dalam Al-Qur'an kalau kita lihat di surah Az-Zumar 68, nah di situ kan Allah menggunakan Allah menyebut perangkatnya yang disebut sur. Sur itu biasa kita maknakan dengan trompet atau sangkakala. Nah, jadi di situ nufikha fis sur, peniupan trompet, peniupan sangkakala. Nah, di ayat di surah Az-Zumar 68 ini Allah mengatakan wa nufikha fis sur, apabila sangkakala trompet tadi udah kita artikan ditiupkan gitu, fasaika, maka hancur, hilanglah, matilah, musnahlah, matilah man fis sama. Man ini menunjukkan bahwa makhluk yang berakal. Segala makhluk yang berakal ini dalam bahasa Arab, kalau biasanya dalam Al-Quran man. Nah, ini man fis sama, matilah segala makhluk yang ada di langit, waman fil ard, dan juga yang di bumi ketika tiup trompet sangkakala tadi begitu. Nah, illa man sya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa? Artinya ketika peniupan trompet ini berarti ada kemungkinan ada yang tidak mati di situ gitu. Nah, tapi kalau kita tanya, loh kalau begitu peristiwa ini siapa yang tidak mati? Nah, untuk sementara ya kita bisa jawab ya iblis. Karena iblis kan katanya untuk dia minta tangguh sampai di yaumil ba'ats, hari kebangkitan. Nah, sedangkan ini kan bukan hari kebangkitan nih. Ini hari prosesnya hancurnya alam ini kan. Nah, jadi itu nanti kita bahas di masalah lain lah. Nah, setelah trompet itu, setelah sangkakala trompet tadi ditiup, summa, kata Allah, summa, kemudian, karena kemudian artinya peristiwa tadi sudah terputus. Summa ini menunjukkan ada keterputusan dalam dilanjutkan dengan hal yang lain, bentuk yang lain lagi. Summa nufikha fihi ukhra. Nah, di sini kita dapat membedakan kata ukhra dan khair tadi. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Jadi ada dua kali peniupan sangkakala. Ukhra ini artinya bukan yang pertama tadi, kecuali dia menggunakan khair. Jadi ada peristiwa yang berbeda lagi dengan yang pertama. Nah, dia katakan ukhra gitu. Faizahum qiyamu yanzurun, maka mereka itu berdiri untuk mereka berdiri untuk menghadapi itu Allah. Nah, ini dikata ini di Az-Zumar
ayat 68. Nah, dikatakan mereka berdiri sambil menunggu, yang turun ini berdiri sambil menunggu keputusannya. Ini bagaimana? Nah, pada ayat Az-Zumar 68 inilah kita dapat memahami berarti ada 2 kali peniupan sangkakala, peniupan trompet. Yang pertama, hancurnya bangunan kosmos di alam ini dengan matinya semua makhluk. Peniupan trompet kedua yaitu dibangkitkannya, dan qiyamu yanzurun tadi berdiri sambil menunggu keputusan ini, bangkitnya manusia itu kembali. Nah, jadi perangkat yang digunakan tadi atau mekanismenya melalui peniupan sangkakala tadi gitu. Kapan tuh terjadinya Pak Iswan? Nah, kalau ditanya kapan terjadinya, ya ini kalau kita lihat di surah Al-Isra 187, di situ dapat kita terjemahkan kira-kira Allah mengatakan mereka menanyakan kepadamu tentang sa'ah. Persis yang Pak Jul nanya tadi, kapan terjadinya. Nah, mereka menanyakan kepadamu tentang sa'ah itu kapan terjadinya. Nah, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang sa'ah itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Dan sa'ah itu merupakan beban bagi langit dan bumi. Sa'ah itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba, bahtatan. Di situ Allah menggunakan kata bahtatan, artinya tidak terpikirkan, dia akan tiba-tiba datang, tidak direncanakan. Artinya tidak direncanakan dengan tepat waktunya, jamnya misalnya, itu tidak itu arti kata bahtatan. Nah, dalam konteks bahtatan inilah kita harus nanti mungkin kita akan bahas lagi tema lain tentang penggunaan istilah waktu. Di situ Allah mengatakan kapan waktunya terjadinya. Nah, nanti kita bahas apa perbedaan bahasa Arab antara al-waktu dengan as-sa'ah. Itu dua kata itu juga kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia waktu. Tapi ketika Allah mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu waktunya kapan, itu Allah menggunakan al-waktu. Jika tidak ditentukan sebelumnya, tentu ada ciri-cirinya Pak Iswan. Nah, segala sesuatu ini kan pasti ada tanda-tandanya, Pak Jul ya. Kata Allah juga menjelaskan bahwa di alam semesta ini wafil ardi ayatun, semua ada tanda-tanda yang bisa kita pahami untuk memahami tentang datang kejadian-kejadian yang ada secara contoh-contoh di sekitar kita gitu. Nah, mungkin dalam hal apa yang ditanyakan Pak Jul ini, mungkin secara Al-Quran kita bisa melihat surah Yusuf ayat 24. Nah, di sini yang dapat kita jadikan landasan pemikiran kita untuk memahami tentang kapan kira-kira terjadinya as-sa'ah ini begitu. Nah, di surah Yusuf 24 ini Allah mengatakan bahwa sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya tanaman-tanaman karena air itu. Di antaranya tanaman-tanaman itu ada yang dimakan manusia dan ada juga yang dimakan binatang ternak. Di sini Allah mengumpamakan itu ada kehidupan hingga kemudian dilanjutkan Allah mengatakan hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, telah sempurna keindahan dan memakai juga perhiasan-perhiasannya. Artinya memakai perhiasannya ini adalah hasil-hasil peradaban manusia yang kita lihat sekarang ini begitu. Dan penghuninya dan kita manusia yang ada di dalam dunia ini mengira bahwa mereka qadirun. Nah, qadirun ini merasa sudah seperti Tuhan.
Kalau kita belajar misalnya di teologi Asy'ari, sifat kodrat, sifat Allah itu, nah sifat Allah yang maha kuasa itu kan disebut qadirun, itu kan kodrat, qadirun, iradat, muridun. Nah, di sini Allah katakan apa manusia mereka itu sudah qadirun, kemampuannya dia mengira bisa menyamai Allah, maka tiba-tiba datanglah pada saat itu amar kami di waktu malam ataupun siang. Nah, tadi kan kita katakan waktu secara tiba-tiba yang saya katakan tadi tidak ditentukan sebelumnya. Dia menggunakan kata apa? Baghtatan. Oleh sebab itu ayat ini juga dia mengatakan bisa pagi ataupun petang, di waktu malam, bisa di waktu malam ataupun siang. Lalu kami jadikanlah laksana tanaman yang sudah disabit seakan-akan tanaman itu belum pernah tumbuh kemarin. Nah, demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda. Tadi kan kita nanya gitu kan, apa tandanya? Nah, ini tanda-tanda daripada kedatangan kiamat. Artinya apa? Baru-baru ini kan kita sering dengar kiamat sudah dekat, sudah tidak lama lagi. Nah, tidak lamanya lagi ini kalau kita lihat ayat surah Yusuf 24 ini bagi saya pribadi kalau kita melihat surah ayat ini ya masih lama gitu. Karena kalau kita lihat hadis lagi di mana manusia sudah tidak menyebut nama Allah. Nah, Al-Qur'an juga dunia sudah hebat, semua penduduknya mengaku dia seperti Tuhan. Nah, ini kan tanda-tanda ini belum nampak. Bahkan kita lihat kegiatan-kegiatan ritual kita kan tentang mengingat Allah ini, tentang tunduk kepada Allah kan sekarang malah makin meningkat kan begitu Pak Jul. Nah, jadi inilah yang dapat saya pahami dari pertanyaan kalau Pak Jul tadi menyatakan kapan terjadinya, ciri-cirinya. Nah, di surah Yunus 60 di surah Yunus tadi saya sebut Yunus apa Yusuf ya? Yusuf. Nah, Yunus 24. Di surah Yunus 24 inilah Allah memberikan tanda-tandanya. Makanya ayatnya ditutup dikatakan di situ demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda pada kaum yang mau berpikir. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah. Jadi kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari kajian kita kali ini Pak Iswan? Nah, dari apa yang kita bahas secara singkat tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, istilah hari kiamat yang kita kenal sekarang itu, kalau kita gunakan kiamat menurut Allah, menurut Al-Quran, itu adalah rangkaian proses penilaian dan pertanggungjawaban manusia pada dimensi akhirat nanti, begitu. Bukan hancurnya yang kita katakan earthquake, terjadinya kiamat itu. Nah, kalau kiamat itu yang kedua kesimpulannya, kalau kiamat seperti apa yang kita pahami sekarang itu adalah kehancuran daripada bangunan kosmos ini diganti dengan kosmos yang baru melalui penggantian tadi, melalui itu as-sa'ah. Allah menggunakan kata as-sa'ah. Jadi kalau kita lihat semua terjemahan di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mengatakan kiamat, itu dapat kita lihat semua Allah menggunakan kata as-sa'ah, as-sa'ah, as-sa'ah. Dalam Allah tidak menggunakan kata kiamat di situ. As-sa'ah, as-sa'ah, as-sa'ah. Nah, itu dapat kita lihat itu. Nah, yang ketiga, saat terjadinya diawali dengan peniupan sangkakala, trompet yang pertama tadi, kemudian kebangkitan dilanjutkan pada peniupan trompet yang kedua. Nah, yang keempat kesimpulan kita, as-sa'ah terjadi ini ketika manusia sudah mencapai tahap evolusi kemajuan peradabannya, di mana manusia sudah menyangka dirinya bisa menyamai atau seperti Tuhan. Di situ dia mempunyai sifat qadirun seperti sifat Allah. Nah, disinilah kata Allah tiba-tiba bisa malam bisa siang nanti akan datang amar daripada Allah. Ini yang dapat saya simpulkan dari tema 65 tentang kiamat ini. Terima kasih Pak Iswan. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.